Apa sih yang kamu lakukan saat berada di fase waiting room? Let's tell us your waiting story. Saya Evelyn, umur saya sekarang 35 tahun, nikah tahun 2016, jadi ada 8 tahun ya sampai ke 2024. Jadi by this year 8 tahun dong, ya kan? Promil itu kita mulai sadar nih ya dok ya, bahwa ternyata maksudnya kita tuh pengen punya keturunan gitu. Itu di usia pernikahan tuh ketiga. Jadi 1 sampai 2 tahun itu kita tuh masih yang happy gitu. Kita merasa bahwa berdua happy kok gitu. Jadi itu yang men-trigger dari 3 tahun mulai mau promil ya karena keinginan sendiri berarti ya, bukan kayak betul. Bertua, orang tua nggak ada, kapan? sama sekali nggak ada. Jadi ada, ya? Karena kita ngerasa karena kan umur kan makin bertambah kan, dan teman-teman tuh makin banyak yang merit gitu. Kita mikir temen merit kok bisa langsung hamil gitu, posting ke medsos apa segala gitu. Nah itu jahatnya medsos sih ya. Iya, jadi betul. Kita ngeliat ini baru merit udah hamil, ini baru merit udah hamil. Sampai satu saat suami bilang, kok kita nggak dapet ya? Loh, waktu kamu merit tahun 2016 tuh umur berapa sih? 27 masih. Oh masih 27? Sama suami? 26, beda 11 bulan, jadi saya lebih tua sih. Oh masih muda sih, yeah. Makanya jadi kayak pertanyaan juga betul. Ya, kok kita udah sampai akhirnya kepala 3 belum? Iya, betul. Langkah gitu. Pertamanya abis 3 tahun itu mulai mau promil dong. Iya. Tapi kan belum mau yang langsung heboh. Enggak. Yang santai dulu dong. Santai. Nah, terus mulai ke dokter. Tapi kita memang waktu itu langsung pilih yang kita pikir gini, kalau misalnya saya mau promil tuh, kenapa nggak sekalian yang memang untuk infertility gitu. Karena kan 3 tahun kan bukan sebentar ya dok. Iya. Akhirnya kita pilih klinik IVF sih langsung di RSPI. Oke, gitu. Waktu itu ya pas pertama kali ke dokter nih, sadar nggak sih kayak ada yang salahnya dari kita? Maksudnya gejala apa yang dirasain, apa misalnya mensnya nggak teratur atau misalnya apa gitu? Pasti sih. Karena kita kan biar gimana pasti kalau misalkan namanya orang lagi maksudnya menantikan buah hati lah ceritanya, pasti kita nggak mengharapkan head gitu kan. Jadi kalau misalnya sebulan udah nggak head, wah jangan-jangan hamil nih kayak gitu kan. Jadi rutin termasuk siklus yang panjang. Panjang. Jadi 45 hari terus kadang-kadang 50 hari gitu. Saya sadar sih bahwa itu mungkin salah satu faktor yang buat saya tuh susah gitu punya keturunan kayak gitu. Nah kalau kita flashback nih, ya kan, awal berarti pertama kali ketemu kamu tuh tahun 2021 kali ya? 2021 sih ya. Bener nggak sih? Betul. 2021 kan? Iya. Itu kamu nggak selangsing ini nih. Iya. Bener, asli. Jadi ceritanya coba beda berapa kilo? Jadi pas awal nikah tuh 75-an lah. Oh tuh nikah? 75 kiloan. Nah terus kan ya itu tadi terbuai lah 1 sampai 2 tahun nikah kan. Nambah. Seneng tuh. Istilahnya jalan-jalan, makan. Terus lagi zaman-zaman GoFood kan tuh dok. GoFood apa segala sampai saya tuh naik di berat yang paling berat ya 92 kilo sih. Itu kan waktu ketemu aku 90 kilo kan? 90-an ya. Terus suami juga ikut jadi tambah gendut? Tambah gemuk. Oh berduaan ya? Jadi 100. Jadi suami itu awal nikah 95. Sampai pas udah 2-3 tahun nikah tuh 100 lebih lah. Itu juga mungkin makanya siklus jadi panjang-panjang kan. Dan termasuk suami akhirnya. Iya suami jadi ya. Maksudnya jadi jangan dipikir. Jadi pola hidupnya jadi berantakan. Iya jangan dipikir tuh cuma walaupun gemuk yang penting ada sperma tuh masih bisa. Karena kan dia pastikan tuh ya. Betul. Belum tentu dalamnya ada isinya dan bagus gitu ya masih. Jadi pertama kali nih kita balik ya ke dokter itu kan yang fertilitas itu kan. Itu dia programnya gimana sama kamu? Maksudnya apakah langsung kita balik kamu udah 3 tahun nih apa? Enggak sih. Jadi awalnya itu saya justru disaranin untuk TTC dulu gitu. Jadi disuntik gitu obat. Saya lupa sih berapa jam kemudian gitu. Saya tuh harus berhubungan dijadwalin lah ya. Gitu, jadwalin ya. Nah itu sebenarnya dalam program hamil itu menurut saya gitu yang buat kita maksudnya pasangan-pasangan nih kepikiran tuh kayak gitu. Jadi berhubungan aja tuh diatur kan. Iya. Belum jadi tuh by that time kita betul ya. Jadi lagi mood atau enggak kan gitu. Terus kita
harus jadi nih, karena kan dokter bilang di jam sekian udah maksudnya harus berhubungan nih gitu kan, harus pasti jadi nih gitu kan. Itu sih yang menurut saya kalau misalnya orang tuh program hamil tuh kenapa banyak yang gagal juga gitu, itu salah satunya gitu. Padahal kita harus yaudah gitu, maksudnya dipasrahin aja sih gitu. Nah, TTC ini buat yang nggak tahu ya, itu kan trying to conceive. Jadi maksudnya tuh senggama terjadwal lah bahasa Indonesia kan. Jadi telurnya digedein, terus udah gitu diukur. Gedenya udah mateng belum nih ukurannya, bukan isinya ya, ukurannya. Terus udah kayak gitu kan, udah nih dijadwal dipecahin ya. Jadi kita make sure dia pasti ovulasi nih, pecah. Terus makanya dijadwalin hari keberapa? Dengan tujuan ketemulah dia dengan sperma di dalam. Pas pecah ya. Nah, kamu berapa siklus gitu? 1. Oh, cuma 1 siklus? Iya. Kirain aku sempet kan bisa 3 kali? Enggak. Oh, 1 kali? 1 kali. Terus langsung ngedown gak sih pas mens? Kan itu biasanya pasti mens tuh 14 hari itu. Pasti. Oh, ngedown? Pasti. Kirain karena baru pertama jadi kayak... Enggak, jadi dari setiap program, kalau misalkan kita melakukan program gitu, pasti kalau gagal, istilah kalau mens itu pasti down lah. Karena selalu ada harapan kan? Iya sih. Gitu. Nah, kalau ini nih, akhirnya what makes you ujung-ujungnya jatuhnya ke IVF? Sampai suatu saat di tahun, kan pas 3 tahun itu saya gagal kan. Jadi 3 tahun itu kan juga nggak pas ya, 3 tahun lebih lah gitu. Terus kita putusin, ya udah kita istirahat dulu gitu. Maksudnya saya nggak mau, saya sebenarnya sama suami itu bukan tipe yang ayo harus nih. Abis ini kita step berikutnya, Sebenarnya kita tipe yang santai gitu. Tapi tetap aja kan gitu kepikiran. Nanti ada kabar lagi dari teman gitu bahwa baru married terus hamil gitu kan. Nah itu sebenarnya yang micu kita untuk program terus gitu. Giliran nggak ada berita itu ya kita santai gitu kan. Nah, terus habis itu di tahun keempat kayaknya akhirnya kita datang lagi ke klinik sama tersebut ya. Jadi dicek lah. Karena udah lama kan habis program itu gagal, terus saya nggak ke dokter lagi, akhirnya cek lagi semua termasuk suami sperma. Ternyata saya siklusnya nggak bagus, sel telurnya nggak besar gitu kan, dan suami juga spermanya makin parah. Udah dalam 1 tahun perburukan malah. Betul. Nah terus dokter bilang ini mah nggak bisa insem lagi gitu, jadi memang harus lanjut ke tahap yang paling tinggi lah gitu dari program. Padahal tuh tadinya berarti pas setelah setahun tuh datang lagi rencananya paling insem dulu gitu ya. Karena saya pikir dokter ini tuh salah satu dokter yang maksudnya kerjanya tuh step by step. Bener-bener. Dia bukan tipe yang udah langsung IVF. Dia bukan tipe yang kayak gitu sih, saya tahu gitu. Oke, jadi akhirnya tahun 4 tahun pernikahan mutusin ke IVF nih akhirnya. Terus kita ketemu dong. Ketika cerita, saya ketemu sepupu yang maksudnya dia sebenarnya udah punya 1 anak, tapi dia pengen punya 2 anak lah gitu. Hamil waktu ketemu gitu. Terus dia bilang, Evelyn, kayaknya coba deh ke klinik akupuntur di klinik Tangkuban Perahu namanya, di daerah Menteng katanya. Dulu saya kesana katanya gitu. Tapi tetap harus dibantu olahraga sih, dia bilang gitu. Terus udah gitu mikir kan, terus saya sama suami pikir juga kan, saya searching sih di Google gitu, kegunaan akupuntur apa sih nih buat apa sih? Promil. Iya, untuk promil gitu, untuk mendukung promil apa sih kegunaannya gitu. Saya searching gitu. Terus ternyata banyak kegunaannya gitu kan. Saya bilang sama suami gini aja, sekarang kita kan mau IVF nih, maksudnya biar siapa tahu nih berhasil kan, gimana kalau kita akupuntur plus IVF, biar semuanya dapet lah ceritanya gitu. Akhirnya mutusin buat IVF plus akupuntur kayak gitu. Terus by the time berarti pas kamu ketemu aku kan, habis itu kan kita bikin janji terus ketemu dong. Betul. Ya kan? Tapi kalau nggak salah waktu itu ya pas kita pertama kali ketemu ya, itu tuh kayak udah depan mata banget nggak sih bayi tabungnya, kayaknya tuh seakan-akan tuh kayak dok nanti next height 2 bulan. Iya nggak sih? Padahal waktu itu perasaan aku kan pasti ada dong wawancara pertama kan. Betul. Dokter pasiennya nggak sih kayak, tapi kayaknya lu berat badannya masih gede deh. Terus udah kayak betul. siklus mensnya masih panjang. Kalau dari aku biasanya ini aku pangkas dulu nih heightnya biar lebih pendek, ya 35 hari sekali deh, 2 cycle baru mulai.
Tapi kalau itu tuh kayaknya enggak deh dok, kita mulai aja. Iya. Itu tuh kamu sambil bangun rumah gak sih kalau aku nggak salah? Iya. Jadi kayaknya emang soalnya lagi ribet biar sekalian gak sih? Bener kan? Bener gak sih? Bener kan? Iya. Jadi udahlah. Ya aku kan nggak cuma bisa kasih pandangan, tetap dong pasien yang ngambil keputusan kan. Udah mulai aja. Amazingly ya. Semuanya lancar. Iya. Semuanya lancar yang aku Termasuk turun berat badan juga sih dok, ingat gak? tapi belum ekstrim ya nggak sih? Enggak, ya? tapi 10% dapat. 10% dapat. Makanya aku lampu Dapet. hijau aja ya udah. Sampai mulai dokter deh. waktu yang suami aku puntur kan perut tuh di perut. Pak, kayaknya perut bapak ini deh, maksudnya kurusan gitu. Tapi memang benar, kita kurusan gitu karena kita tuh olahraga gitu dok. Iya benar. Tapi makannya masih berantakan. Tapi olahraganya iya aku ingat Iya. banget. Coba kamu ceritain ya. Pengorbanan olahraga apa yang kamu lakukan? Karena orang-orang nih biasa kalau bilang olahraga nih, mindsetnya tuh jalan di mall. Enggak sih, kebetulan kalau saya memang basically sih memang suka olahraga sebenarnya. Emang basic itu. Tapi karena ya itu tadi kan terbuai lah hidup happy apa segala macam, kita ngelupain tuh yang namanya hidup sehat lah ceritanya gitu. Jadi jadi tuh saya mulainya itu pas dokter yang bilang tuh kan, maksudnya ini kayaknya harus kurusan deh gitu kan. Ya. Nah, terus mulai tuh 4:30 pagi tuh saya bangun 4:30. Jadi ya? sebenarnya pertama mungkin benerin pola tidur sih, istirahat dulu ya. karena kalau misalkan yang nggak biasa bangun 4:30 itu tuh males banget sih. Jujur aja. Apalagi kalau kami habis Netflix binge Nah, sampai jam 2, bener. terus kita baru tidur 3 jam. Itu salah satunya sih, pola tidur tuh harus diperbaiki dulu sih. Gitu. Jadi untuk yang zaman-zaman sekarang ya, medsos tuh segala macam tuh yang bikin kita tuh maksudnya di HP tuh jadi nggak bisa tidur gitu. Iya. Jadi saya mulai disiplinin diri tuh waktu itu dok. Jujur aja. Jam 9 tuh saya udah mulai tidur. Jadi kalau kita mau tidur, HP tuh udah nggak saya ini gitu. Jadi walaupun saya nggak ngantuk, saya ini HP gitu, saya lepas HP gitu. Jadi pas pagi-pagi nih kamu bangun udah seger, olahraganya bisa efektif dan tidak motong waktu kerja. Jadi jam kerja tuh nggak terganggu. Karena orang-orang kan selalu bilang kan, saya sih mau dok olahraga tapi saya kan kerja. Cukup ya, sebenarnya bisa 4:30, cukup setengah jam setiap hari. Cukup ya, cukup. Dan satu lagi kuncinya kalau misalkan yang nggak suka olahraga, pilih olahraga yang paling suka. Benar gitu. sih. Mau itu games kayak dalam bentuk games, misalkan bulu tangkis kayak badminton atau berenang atau cuma sekedar jalan gitu. Jadi itu happy. Bener. Iya. Jangan terpaksa. Jadi jangan karena tren, lagi trennya pilates nih, terus ikut pilates gitu. Itu salah satu maksudnya menurut saya yang nanti bakal bosen sih gitu. Jadi kayak harus suka sih. Resiko stopnya jadi tinggi ya. Bener. Terus kan kita lanjut nih kemarin kan jadi kan IVF. Nah, by that time itu kan kayaknya tuh semua lancar gitu. Lancar. Suntik tuh misalnya 8 sampai 12 hari on time. Nggak molor. Nggak sampai 15 hari, 16 hari. Orang-orang tuh ada gitu. Mungkin denger kiri kanan ada. Oh iya, saya ada gitu kan. Ini kamu enggak nih ya. Terus dipanen nih. Eliminasinya dari telur sampai jadi embryo. Benar nggak dikit? 4 pertama, hari kelima. Iya, pokoknya kan dari telurnya dari panen sampai jadi hari kelima tuh eliminasinya 4, cuma tuh 4 sih ya. Tapi nggak banyak ya karena udah hari kelima dan banyak. on time juga tuh. Iya, betul. Jadinya hari kelima. Aku udah wati-wati kan karena aku deg-degan kan masih gendut gini kan, aduh siklus mensnya masih panjang lagi, spermanya karena takut nggak jadi ya. Iya, belum tentu udah perbaikan lagi gitu kan. Kok ternyata Tuhan kasih bagus. Tuhan kasih lebih dari yang kita bayangkan dong. Bener Iya. Lanjutlah kita dengan PD, oke, FET, bener nggak? Betul. Jadi aku puntuk kamu doang kan? Iya. Terus lagi-lagi nih dikasihlah minum obat penebal dinding, bener nggak? On time lagi. On time dan bagus banget. On time bagus banget gambarannya. Iya. Ya kan, sampai biasanya kan orang-orang tuh minum penebal dinding ya. Iya. Untuk kasus kamu ya, itu tuh bisa tolong. Iya. Tipis nih bu, datang USG tipis lagi, jadi kayak nggak keluar tanggal FKT itu tepat banget gitu kan. Gede Jaya dong kita, udahlah bu, kamu transfer aja, udah. Ternyata mungkin perkiraanku salah. Ternyata mungkin ini emang bagus. Iya. Walaupun kita nggak memenuhi kaidah yang aku tentukan, nggak memenuhi ambisius aku, tapi bagus. Nih ya, kalau aku ibarat kata nih, aku kan di tempatku setiap hari tuh ngeliat orang di ruang tunggu, benar nggak? Nah kita panggil pasien nunggunya di ruang tunggu nih, ya kan? Itu kalau kamu ya dibilangin ya, telurnya bagus, dipanen, embrionya bagus, tepat waktu, dinding rahimnya tebalnya bagus, itu seakan-akan kayak suster tuh udah buka pintu ya. Kayak bilang, bu,
Dikasih harapan. Habis ini kamu ya, kamu masuk nih udah, habis ini kamu ketemu dokter. Ya nggak sih? Terus tanggunglah kita kan. Ternyata hasilnya 14 hari kemudian. 14 hari itu nggak ada penempelan sih embrionya gitu. Sama sekali. Jadi waktu itu kan terima hasil tuh. HCG ya. Jadi terima waktu itu ceknya HCG dok. Saya lupa. Iya, beta HCG. Saya lupa, sampai lupa. Iya, beta HCG-nya ternyata di bawah, kalau nggak salah cuma 25. Benar, di bawah 5. Di bawah 5 ya? Aku ingat di bawah 5 gitu loh. Jadi itu nggak ada penempelan sama sekali ya? Iya, dan tuh aku ya sebagai dokter yang megang kamu, aku sih kagetnya setengah mati plus kecewanya setengah mati sih. Maksudnya kayaknya bukan cuma dokter doang deh yang kaget. Apalagi kalian gitu kan? Enggak, dokter yang nanganin saya. Oh, Jinta juga ya? Termasuk. Oh, dia juga kaget. Dan sampai sekarang belum tahu alasannya apa. Dia, saya embrio itu menempel. Ya artinya semua di tangan Tuhan kan dok. Bener. Itu tuh ibarat katanya Bu ya. Kalau misalnya kayak kita ambil lagi analogi orang tua nih ya. Sekarang kan lu udah dikasih harapan. Betul. Sorry deh Bu, lu gak jadi masuk dah. Disuruh balik antri lagi. Lagi deh. Ya gue salah apa, gue udah datang tepat waktu. Jadi itu iya betul. Gue udah datang tepat waktu nih sesuai perjanjian ya masih. Kok gue masih disuruh duduk lagi, salahnya gue tuh gimana gitu kan, seakan-akan kan gitu. Jadi saya waktu itu terima hasilnya tuh sendiri sih di kamar kan. Jadi suami waktu itu posisi lagi kerja gitu. Oh, nggak ditemenin? Enggak, saya juga sengaja sih, maksudnya hasilnya apapun saya pengen terima ini sendiri dulu gitu. Kita tuh ya dari tanam embrio sampai baby hasil tuh udah 14 hari. Selama 14 hari ini ya, sebenarnya kalian tuh udah kayak ada expectation, apalagi semua udah bagus. Jadi mungkin suami ekspektasi kita malah ini jadi gitu. Jadi sebelum 2 minggu juga suami udah bilang gitu di hari ke-10 kalau nggak salah, kamu hamil, dia bilang gitu. Kamu hamil gitu. Terus udah gitu. Terus saya juga kayak mungkin sugesti atau gimana gitu ya dok ya. Kayak rasa mual gitu. Apa itu stres? Tambah lagi kita ketemu, aku juga suka nanya kan. Iya. Kamu rasa apa nggak? Gitu kan. Iya. Aduh PHP banget. Terus ya. Ini sih kalau yaudah kita kasih tahu papa ya katanya. Papa tuh mertua saya ya. Belum bagi hasil nih hari ke-10. Kita kasih tahu papa kalau misalnya kamu hamil gitu. Nah, terus saya bilang enggak, saya bilang gitu. Saya tetap mau tunggu sampai hasilnya beta HCG-nya keluar gitu. Karena kan nggak mau kecewa ya dok ya. Iya. Saya mau, maksudnya kita berdua yang tahu apapun hasilnya, kecewa atau senang kita berdua yang rasain gitu. Jadi nggak mau ngajak orang lain lah ceritanya gitu. Itu sih pas itu. Jadi nangis. Jadi itu benar-benar nangis, tapi nangis yang bukan yang teriak-teriak sih, lebih ke nangis yang pedih gitu, kayak patah hati gitu kali ya, maksudnya. Waktu nangis sendirian dong, kan suami nggak ada. Pertama nangis sendirian, terus suami kan datang tuh. Nah di situ langsung pecah sih gitu, maksudnya, maksudnya ini tuh udah dalam promil tuh udah bagian kasta tertinggi dari program hamil gitu. Kalau bayi tabung kan. Kok kita gagal gitu? Apa kita emang ditakdirin gini gitu kan? Gitu. Suami juga nangis sih dia. Maksudnya, tapi lebih kalau cowok mungkin lebih udah gitu sih. Waktu itu kamu tanggung jawab berdua ya? 2. Iya. Jadi saya ternyata punya 5 embrio, 2 yang excellent, 2 yang good. Nah, yang satu ini kalau nggak salah statusnya juga good, tapi hari ke-6. Jadi ini yang paling cadangan kali ya gitu. Jadi excellent justru yang ditanam. Aku tuh ingetnya ya waktu itu ya, aku udah harapan aku nih kalau bentar lagi kan anaknya kedua. Aku sejauh itu tuh pikirannya kan 2 kan, 2 bagus apalagi. Iya. 1 pun nggak ada, jadi sampai waktu itu kan dokternya kan kasih tahu gitu. Maksudnya di video ada kan gitu. Ini ya Bu, jadi kalau nggak salah embrio itu keluar ya dok ya. Maksudnya udah sampai hatch ya? Iya. Jadi menetas ya? Hatch. Otomatis dokter hatch bilang, sendiri bahkan hatch, ya. Itu bagus banget sih. Jadi dokter bilang ini hatch ya Bu 2 katanya gitu. Jadi ini sih oke banget sih keadaan embrionya. Ini pukulan yang berat sih. Aku tuh kalau nginget aja ini pukulan yang berat banget sih. Maksudnya kayak aku juga sampai nanya kamu plannya habis itu mau ngapain? Iya. Oh, betul. Tapi kalau misalnya kita nih ya ambil kembali balik ke analogi dulu ya. Sebenarnya kalau kita nih pasien tuh ya, aku tahu nih kalau dia udah berada di waktu itu satu, yang pasti dia udah punya janji nih sama aku. Dia pasti ketemu aku masih hari itu.
dia udah bikin janji. Dia makanya bisa Betul. berada di ruang tunggu itu. Datang dia kan. Pasti dia ketemu aku dong. Someday, di jam tertentu dia pasti ketemu sama aku. Yang kedua, sebenarnya bentar lagi sih. Kamu tinggal nunggu bentar lagi susternya ngomong, Evelyn gitu. Betul. A, B, pasti ketemu. Dan cuma kayak kadang-kadang dalam perjalanannya itu tuh nggak bisa. Jadi itu aku bilang kan, sorry deh, lu duduk lagi deh ya, yang lain duluan. Disuruh antri lagi. Gitu. Nah, terus karena aku lihat nih macam-macam orang ya di ruang tunggu, mereka tuh kayak ngisi waktu selama. Sebenarnya semua orang nggak ada yang suka nunggu. Semua orang tuh paling benci gitu. Karena padahal ini nunggu dengan kepastian. Pasti ketemu. Orang kan benci. Ya kan. Sebenarnya aku melihat juga tuh orang-orang di ruang tunggu ngapain ya gitu kan. Satu, ada ya udah kita belum waktunya nih, gue mau kembali lagi sama suami gue. Kita ya spend time, anggap kencan. Yang kedua, ada tuh habis tuh ya udah deh gue biar berfaedah, gue sambil zoom meeting, atau ikut kelas atau apa. Jadi gue nunggu juga waktu gue masih siap. Ya kan. Yang ketiga, ada yang akhirnya tuh kayak cari temen di ruang tunggu, sharing. Jadi dapat ilmu juga dong. Jadi temenan, dapat teman. Tapi ada juga yang datang rambut belum nih, pulang deh gue, udah nyampe, pasti ketemu. Udah, gue pulang aja deh gitu dah. Males gue kalau nggak langsung, bener kan? Nah, kalau kamu tuh di yang mana? Ketika disuruh duduk lagi ya, ya udah lu balik waktu gue. Nah, kamu yang mana? Jadi sebelum saya disuruh duduk gitu ya, saya sebenarnya dipanggil lagi sama dokter. Saya dipanggil dulu sama dokternya, tapi sama perawatnya, tapi bukan menjelaskan hasil yang baik lah ceritanya. Udah nunggu, dipanggil, tapi ada sesuatu lagi gitu, yang bikin surprise lagi lah gitu. Dokternya bilang gitu, ini kamu ternyata ada miom gitu. Jadi pas nunggu itu ada miom kan. Sebenarnya miom ini nggak mengganggu kamu sih, nggak mengganggu rahim kamu, nggak mengganggu penempelan rahim, penempelan embrio di rahim itu nggak mengganggu sama sekali. Tapi terserah kamu dan suami. Maksudnya kamu tuh mau bersihin ini atau dibiarin aja sambil nanti fed lagi gitu. Terus udahlah dari situ kita sebenarnya nggak dapat hasil kan. Akhirnya pulang. Akhirnya pulang tuh. Kita bukan disuruh nunggu lagi, malah disuruh pulang, disuruh bikin janji lagi gitu. Nah terus pulang saya bilang sama suami, gimana gitu kan, mau dioperasi atau gimana gitu. Terus suami sih awalnya kalau nggak mau kenapa harus dioperasi gitu kan, operasi kan ada resikonya, dia bilang gitu. Terus saya bilang, ini kan usaha, saya bilang gitu. Kita kalau misalnya mau usaha, ya udah 100% gitu. Angkat aja dulu, saya bilang gitu. Iya angkat ya. Diangkat. Kalau nggak salah aku ingat emang diangkat. Soalnya kamu info aku dok, aku RTT-nya ditunda. Iya betul. Aku mau operasi dulu. Betul. Setelah operasi nggak boleh hamil 6 bulan. Tiga ya. Iya. Jadi ya udah kita kan skip dulu nih berarti kan. Nah udah operasilah kan kamu. Nah iya itu waiting room lagi lah ceritanya. Nah tapi ya sebenarnya kamu bagus loh, karena ketika kamu balik gitu, kamu tuh bisa loh diskusi sama suami kamu. Dan misalnya suami kamu sama kamu tuh bisa mencapai kesepakatan gitu. Banyak orang tuh yang kayaknya gue baru buka topik ini aja, yang situ udah sensi gitu. Iya betul. Apaan sih gitu kan? Ngapain sih? Oh kata dokter. Jadi bukannya ada solusi, malah mentok. Jadi atau mau ngapain? Jadi hal itu banyak sih banyak. Hal itu harus disyukuri ya maksudnya. Maksudnya kita ya mungkin udah cukup lama juga gitu ya. Terus udah banyak yang kita laluin lah ceritanya gitu. Jadi diskusi itu salah satu cara sih, berdua aja kan, lagian kita kan taunya berdua ya, karena untungnya kamu nggak open juga kali jadi mau nggak mau kan gitu, gimana nih gitu kan, ya udah kita udah sampai di waiting room kedua nih. Iya berarti kan udah nih selesai operasi dong. Terus kamu sama suami ngapain? Ada 3 bulan tuh. Oke, 3 bulan nih, artinya kita jalan seperti biasa gitu, maksudnya kayak berhubungan boleh kan gitu, cuma kalau program kan juga kan gitu. Udah kita jalan seperti biasa aja gitu. Terus dari 3 bulan nunggu itu, kan tadi rencananya mau vet lagi yang kedua. Terus saya pikir, dapat berita nih dari Om gitu. Itu lagi zamannya COVID ya, 2021 ya? Iya kan? Iya, abis itu COVID. Iya, COVID. Nah, abis itu dapat berita Om tuh COVID gitu. COVID-nya parah sampai masuk ICU segala macam gitu.
Terus kayak gitu. Nah, om yang itu adalah papanya yang kasih tahu saya klinik dokter. Oh, itu meninggalnya Iya. COVID. Enggak, COVID kan. Awalnya Tapi COVID. sembuh. Oh, tapi sembuh. Nah, mungkin gara-gara COVID itu muncullah komorbidnya. Yang ternyata memang itu penyakit utamanya gitu. Cancer gitu kan. Iya. Dengar berita satu, om cancer. Terus dengar lagi temen juga ada yang cancer, breast cancer kan gitu. Saya pikir gini, gue kalau misalkan kenapa ya, maksudnya bertanya lagi gitu, gue kenapa ya belum dikasih keturunan, apa maksudnya kita belum pantas lah gitu, istilahnya pola hidup aja belum bisa kita benerin gitu. Gimana lu pengen ngurusin anak gitu kan, yang lu tuh harus perhatiin kesehatannya dia segala macam kayak gitu kan. Terus sekarang juga banyak penyakit kan, saya pikir wah ini harus perbaikin dulu nih, nggak bisa nih kayak gini. Nah jadi kepikiran tuh. Nih aku potong ya. Waktu kamu dapet pencerahan itu ya, enlightenment. Iya. Waktu itu masih gendut kan? Banget itu. Apa tambah gendut lagi? 92,5 sih, 92,5 kilo ya berarti ya. Dengan tinggi saya yang 166. Artinya udah overweight. Ya, terus lanjut kan. Terus kita harus sehat gitu kan. Harus sehat. Tapi ini sebenarnya saya juga nggak ngomong sih ke semua gitu. Saya simpenin sendiri gitu. Wah, gue harus sehat gitu hidup. Terus memang kalau kita kan memang sebenarnya untuk olahraga itu memang sebenarnya agak rutin sih gitu kan. Cuma pola makannya saya nggak berantakan gitu. Terus saya mulai itu sendiri. Maksudnya beli bahan yang menurut saya wah ini gue harus makan ini. Jadi telur rebus, jagung rebus apa segala macam itu saya sendiri tuh. Ada belum tahu jadi satu. Jadi suami nggak tahu gitu. Terus kayak gitu sampai bulan pertama ya turun 4 kilo. Jadi cuma dengan benerin pola makan plus sama olahraganya ya gitu. Kan Jalan kaki pertama. Itu kan tetap. Ya. Jadi bukannya mengurangi makan tapi mengubah pola makan gitu. Iya. Akhirnya turun 4 kilo. Terus udah turun 4 kilo, wah seru nih kan? Iya, udah seneng nih, masih semangat. Makin seneng nih. Jadi udah gak kepikiran tuh yang masalah fat-fatan tuh udah gak kepikiran sih gitu. Wah seru nih, kayaknya mau pengen terus nih lanjut gitu. Bulan kedua turun lagi dengan penurunan berat badan yang sama, jadi turun 8 kilo. Jadi total 12 dong? Enggak, 8 kilo dulu. Oh jadi total 8 dulu nih. Nih, 2 bulan. Baru tuh saya share ke suami. Beli timbangan dong gitu kan. Maksudnya tadi kan nimbang juga kan nggak ini kan, maksudnya sebulan sekali kan kalau lagi kemana gitu baru nimbang. Beli timbangan dong, kenapa emang? Kayaknya aku turun berat badan deh gitu kan. Dia shock kan, masa sih? Nggak kelihatan dia. Tiap hari lihat. Terus yaudah dibeliin akhirnya timbangan. Terus bulan ketiga 12 kilo. Nah mulai dari situlah suami gini, wah kayaknya bener nih kamu turun terus kan, katanya dia bilang gitu. Aku ikutan deh, dia bilang gitu. Mau hidup sehat juga gitu kan. Cerita, iya harus sekarang harus kayak gitu. Kita harus mikir, maksudnya kita harus hidup panjang lah, panjang umur lah, ceritanya kayak gitu. Kita maksudnya saya juga pikir masih banyak yang butuh bantuan kita gitu. Bener dong itu. Maksudnya itu bener dari hati saya ngomong kayak gitu ke suami gitu. Masih banyak yang butuh bantuan kita gitu. Jadi saya nggak kepikiran kalau kita punya anak gitu. Tapi saya malah pas waktu itu ngobrol sama suami tuh kayaknya kita banyak yang harus kita bantu deh. Maksudnya kita harus harus benerin pola hidup supaya kita panjang gitu. Dia setuju gitu. Sampailah pada setahun ya. Iya, jadi kamu juga pelan-pelan atau aku dari Insta ya? Lari segala macem. Dari cuma jalan bisa jadi naik jadi jogging, akhirnya maraton ya, hebat. Bener maraton sih, 9 kilo sebenarnya. 9 kilo mau udah jauh. 9 kilo gitu. Maraton 10 ya? Maraton, half maratonnya 21 udah. Kalau maraton 42. Enggak, tapi udah jauh lah. Sebenarnya olahraga lari itu bukan olahraga kesukaan saya sih. Gitu. Saya lebih suka yang ya tadi kayak badminton, yang games gitu lah. Gitu. Tapi saya pikir wah ini tuh bikin happy gitu. Kalau gue capai yang lebih daripada sebelumnya itu tuh bikin gue kayak gue dapet prestasi baru nih kayak gitu. Ambisnya keluar. Iya benar. Tapi dari situ happy sih, kita berdua happy sih. Kayak jalan-jalan kemana? Turun. Berapa kilo? 20. Dari 19 dari 203 terakhir 8. Tapi dalam berapa lama? Setahun. Oh dia juga setahun ya? Setahun. Enggak, dia berarti kan saya potong 3 bulan. Dia 9 bulanan lah. Lebih cepat ya? Nah saya setahun 33. Wah lebih ternyata. Keren. Dan itu emang maksudnya gini loh, biar mindsetnya orang-orang ini tuh
juga ternyata nggak instan, emang makan cabai langsung pedes. Bener nggak? Setahun loh baru 33 dan kilo. Nah, baru dari tadinya cuma jalan doang bisa naik loh, bisa jogging. Jadi memang kamu bisa lihat indeks prestasinya tuh memang nambah gitu. Dan yang paling penting bikin happy sih. Itu sih. Harus. Gak boleh ada paksaan ya. Bener. Gak boleh ditargetin demi mau punya anak. Kita harus mengubah fokus kita dari tadinya buat nyenengin kita, punya anak nyenengin kita dong. Bener. Jadi emang ya udah kita mau pakai apa deh gitu. Harus kayak gitu. Gue harus sehat supaya Tuhan bisa pakai gue. Harus kayak gitu. Bener gak sih? Iya. Makanya dari situlah mungkin. Nah, coba kejutan dong. Kita udah mau sampai di terakhir nih ada kejutan. Oke. Jadi ceritanya ya singkat cerita lagi ya dok, kayak maksudnya biar nggak langsungin lah gitu. Jadi saya bilang ke suami gitu, wah kita udah hidup sehat nih, udah urusan lah gitu, udah oke banget nih gitu kan. Ada saudara lagi bilangin sepupu gitu, dia kalau nggak salah berapa lama gitu nikah belum punya anak gitu kan, lu mau nggak gitu kan ke dokter lagi gitu. Jadi yang fat ini kita lupakan lah gitu kan ceritanya sekarang gitu ya. Terus ya udah saya datang ke klinik. Itu jujur kliniknya itu klinik kecantikan gitu, bukan klinik promil gitu. Tapi dokter ini memang banyak menangani kasus memang orang yang ini juga gitu, berusaha promil juga lah gitu. Dokternya bilang, udah berapa lama? Hampir 8 tahun tuh. Saya bilang, oh kamu ya terakhir kapan? 9 Oktober 2023 dong. Gitu kan. Terus, ya udah, kamu emang headnya nggak teratur? Enggak sih, sebenarnya semenjak saya hidup sehat itu, head saya teratur gitu, sebulan sekali. Tapi saya ngerasa dari 9 Oktober itu, head saya tuh nggak teratur karena mungkin makan saya banyak dok, saya bilang gitu kan. Karena saya ngerasa laparan, banyak makan gitu. Makannya masih jenisnya masih sama, tapi porsinya itu jauh gitu kan. Terus dokternya bilang, oh yaudah, saya kasih kamu macam-macam lah, vitamin apa segala, suami juga nih, gitu, suntik apa segala macam. 2 minggu lagi kamu datang ya, kamu pasti udah head, dia bilang gitu. Terus saya datang ke klinik sendiri dok, dari Bogor gitu ke Jakarta, nyetir sendiri gitu kan. Dokternya kebetulan tadi udah janji, terus dokternya ternyata nggak bisa karena ada sesuatu lah yang urgent gitu. Nah terus ada satu perawatnya datang nih, Bu, ibu terakhir head kapan? Katanya gitu. Kebetulan perawatnya lagi hamil lah cerita gitu. 9 Oktober, sus. Oh, ibu tes pack dulu ya? Tes pack, saya bilang gitu kan. Saya gak usah kali ya, saya bilang gitu kan. Tunggu dokter aja, saya bilang gitu. Terus susternya bilang lagi, enggak bu, mendingan ibu tes pack. Karena abis ini takutnya dokter kasih obat yang maksudnya buat sesuatu lah gitu. Takutnya kan ibu hamil gitu kan. Akhirnya mungkin susternya tahu kali muka saya udah pokoknya kalau dengar kata tespek tuh kayak udah males. Udahlah, yang lain boleh nggak gitu ya? Iya. Jadi udah tuh akhirnya inilah kan. Ya udah kata suster, saya yang tes deh, ibu cukup pipis aja katanya. Terus akhirnya saya tunggu. Nah di waiting room lagi. Tapi saya nggak ada apa waktu itu, nggak expect apa. Pokoknya saya udah nothing tulus lah gitu kan. Susternya datang, tapi ekspresi muka itu waktu itu nggak yang gimana gitu, datang aja gitu. Pas deket saya, udah di depan saya, ibu selamat ya katanya. Selamat apa sus? Saya bilang gitu. Saya kebetulan sih waktu itu kan. Deg-degan nggak sih? Pas saat udah dikasih tahu nih bahwa maksudnya udah tebel gitu, 2 garis gitu kan. Saya tuh gemeteran dok gitu. Saya mau kasih tahu suami saya kan, tapi gemeteran gitu kan. Tapi saya nggak nangis gitu, saya cuma speechless. Masa sih, sus, ini beneran tes pack saya bilang gitu. Ini yang tadi saya pipis, saya bilang gitu, ini pipis saya gitu kan. Iya katanya, ini beneran bu, beneran selamat ibu. Jadi itu semua susternya datang gitu di deket saya semua, terus mereka tuh pada nangis gitu. Tapi saya tuh masih yang, masa sih saya masih ngeliatin perut saya kan gitu. Udah, akhirnya saya nggak sabar kan, saya kasih tahu suami saya tuh sambil gemeteran tuh foto tes pack. Atau suster, ibu jangan kasih tahu dulu, nanti surprise katanya gitu. Aduh gak bisa sus, gak bisa ini saya gak bisa sus. Akhirnya saya kasih tahu kan suami. Terus suami cuma jadi pakai emoticon nangis gitu. Dia nangis kan, terus begitu. Ini apa kamu hamil katanya gitu. Iya katanya. Beneran katanya, dia bilang itu serius katanya. Beneran katanya.
ternyata pas cerita gitu, suami bilang bahwa dia tuh nangis di tempat kerjanya gitu, tapi nangis tersendiri gitu. Nah mas ya itu masih yang masa sih kayak gitu. Iya benar. Jadi udah bilang, suami tuh bilang dok, umur 55 tahun kalau misalkan kita ada kasih keturunan itu kan kita pensiun aja, kita jalan-jalan, dia bilang gitu. Itu tuh udah sampai ucap kata kayak gitu. Waktu dia ngomong kayak gitu kamu enggak, karena kita kan lagi happy-nya dok yang olahraga itu. Saya udah pasrah juga gitu. Gak apa-apa, saya bilang gitu. Iya gak apa-apa, saya bilang. Kita punya banyak ponakan juga kan, saya bilang gitu kan. Jadi udah sampai kayak gitu sih kak. Jadi sebenarnya ya masuk ke dalam dibalikin ke ruang tunggu tuh nggak selalu hal yang begitu sih. Kayak kamu tuh gain banyak banget loh sebenarnya dengan kamu tuh kayak betul, bonusnya berkeliaran di ruang tunggu ya nggak dipanggil banyak banget. Bonusnya ya. Banyak. Udah lah jadi kurus. Nanti kita coba kasih lihat deh fotonya before. Lebih kurus daripada waktu merit kan? Jauh banget. 59 kilo. Makanya udah tambah kurus ya nggak sih, tambah sehat ya. Hubungan sama suami jadi semuanya happy ya. Ini yang sih terus nularin dia bahwa dia ikut sehat. Susah loh ngajak cowok tuh. Bonus terakhirnya malah terus akhirnya ketika kayak udah deh Tuhan, kita udah gak mikirin diri kita deh, biar aja Tuhan kita mau sehat supaya Tuhan bisa pakai kita berkarya lebih. Gitu. Tapi memang harus kayak gitu sih, pasrah juga. Aku deg-degan. Enggak, karena aku belum pernah dengar versi selengkap ini kan. Karena saya cerita ke dokter juga kan sebelumnya, maksudnya terus saya langsung info dokter, inget gak? Iya, terus besokannya. Makanya dokter tuh ngitungin dokter tuh salah satu orang yang masuk list saya yang dikasih tahu awal-awal, karena yang lain tuh maksudnya saya nggak kasih tahu ini karena saya bilang kayaknya saya hamil nih, saya hamil kan, kayak saya mesti akupuntur lagi nih balik gitu kan, karena kan akupuntur kan bukan buat hamil doang. Iya, jadi setelah hamil kan ngurangin mual apa segala macem. Nah itu kan saya juga baca kan, kayaknya saya mulai balik akupuntur lagi nih biar peredaran darah lancar apa segala macem kayak gitu kan. Kamu tuh ngirimin aku bukan test pack, kamu ngirimin aku tuh foto USG. Oh iya. Aku tuh sampai nanya. Iya betul. Bu ini kamu mens sama kan nanya, kamu mens terakhirnya kapan? Aku tuh kayak pengen gitu karena di USG tuh betul masih tebak juga. Iya cuma kayak foto bayi tapi nggak ada usia kehamilannya kan gitu kan. Jadi kayak tapi kata kamu waktu itu udah berdetak kan? Udah ada detaknya kan? Ya kalau Tuhan yang ngasih ya bener-bener. Jadi saya masih yang tadi lari 9 kilo di Bundaran, dari Bundaran Senayan sampai HI. Terus habis itu H-1 sebelum saya tes pack, saya masih lari 5 kilo di Bogor. Jadi yang jalan nanjak. Benar-benar. Emang kalau Tuhan yang ngasih itu sebenarnya ya dalam situasi apapun Tuhan yang jaga gak sih? Benar. Tuhan yang jaga, Tuhan yang kasih perkembangan dengan sehat. Gak mual ya? Enggak. Pas kamu tahu hamil tuh gak ada mual, cuma laparan doang ya? Lapar banget. Jadi memang dokter juga bilang sih kan, maksudnya dengan stamina yang maksudnya lebih bagus, itu kehamilan tuh jadi bukan beban dok gitu. Benar. Jadi mual berkurang, fisik kita bagus gitu. Iya benar. Rahimnya juga lebih kuat gitu. Sampai sekarang kamu masih makan sehat? Masih ya? Masih yang kayak suami masih? Saya sebenarnya udah agak kebuka, tapi saya masih jaga sih gitu. Jadi kalau pagi tuh masih yang buah-buahan bersusu kayak gitu, telur kayak gitu. Tapi kalau di siang ya saya pengen apa biasa ini, tapi nggak yang berlebihan sih kayak gitu. Kalau suami masih sih, saya bilang jangan. Berarti kamu tuh sebenarnya ya yang kamu gain juga nih di atas segala-galanya self control. Sebenarnya paling susah mengalahkan diri sendiri. Benar. Mengalahkan keinginan, terus kayak ya lapar mata, mengalahkan kemalasan diri. Benar. Nggak sih sampai bisa ada hati itu? Setuju. Iya nggak sih? Sebagai ini deh. Jadi ketika kita bisa nahan makanan apa segala gitu, saya malah kayak itu tadi lebih happy. Jadi ke orang tuh nggak negatif thinking apa, kan kita udah berubah, ini total berubah gitu. Jadi yang saya mungkin di medsos maksudnya ini juga gitu kan, saya sharing gitu kan bahwa bukan secara physically aja gitu, spiritual saya juga maksudnya lebih lah gitu, rasa seperti itu gitu. Iya sih, kamu positive thinking banget sih, Lady. Dulu kan kayaknya gloomy gitu. Kadang-kadang kita jadi kayak jahat nggak sih, ngeliat orang share happy news. Betul. Pasti dong iri. Setuju. Benar nggak sih? Sampai saya tuh pada tahap ada temen yang bukan temen sih dok, jujurnya ada karyawan saya nih baru merit gitu, dia tuh udah hamil gitu kan.
saya tuh bener-bener sampai perhatiin dia gitu sebelum saya tahu hamil gitu. Buahnya apa semua tuh maksudnya saya kasih gitu. Supaya dia sehat gitu. Nah, disitulah mungkin Tuhan, lu udah siap nih gitu kan. Lu udah bisa lah jadi orang yang memang benar. Berarti Tuhan berhasil pakai kamu buat jadi berkat buat orang lain gitu. Kan jadi saya di sini sebenarnya sharing juga. Maksudnya ya bukannya mau menggurui gitu, tapi memang ini yang saya alamin gitu, bahwa apa yang saya jalan ini ya bisa buat semuanya terjadi gitu. Benar. Jadi mukjizat itu sebenarnya ada, tapi sesuatu yang harus diusahakan juga. Bener banget, setuju banget sih. Kadang-kadang orang tuh berharap mujizat, tapi gue cuma mau kebolehan. Tuhan dong yang kesini, ya nggak sih? Tapi ada part yang harus kita kerjakan juga dong. Iya, betul. Kalau nggak, Tuhan mau menitipkan anak tuh berharga kan? Iya. Berharga banget. Kita mau nggak sih nitipin yang berharga itu kalau orangnya careless? Belum tentu kan. Nah, pesan kamu nih buat yang lagi berkeliaran di ruang tunggu apa kira-kira? Kalau berdasarkan pengalaman saya, mungkin 3 ya poinnya. Yang pertama ya tadi, maksudnya ubah dulu nih pola hidupnya gitu. Maksudnya ya cara makan, terus olahraga apa segala macam gitu. Bangun lah gitu. Maksudnya kita harus usaha, tapi bukannya kita usaha ke dokter terus ya gitu. Ada usaha lain yang mungkin jalannya berbeda dari yang Tuhan mau gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah berserah ya. Terus yang ketiga yaitu maksudnya positive thinking lah gitu. Maksudnya mindset. Jadi pokoknya happy aja. Apa yang Tuhan kasih ya kita jalanin aja gitu. Apa yang udah di depan mata nih, yang berkat yang udah kita pegang, itu dulu deh yang kita kerjain. Betul. Nanti kita nagih Tuhan berikutnya ini aja kita belum ngapa-ngapainin. Badan kita kan juga berkat Tuhan ya kan. Tubuh kita ini waktu yang tepat itu bener sih, nunggu waktu yang tepat. Nah itu yang ketiga sih kayaknya. Jadi dipanggil juga kan, kamu ujungnya ketemu nggak akhirnya? Ketemu juga kan, maksudnya it's a matter of time doang sih. Tapi kan lagi-lagi ya, lamanya waktu di mata Tuhan dengan mata manusia itu beda. Bener. Bagi manusia tuh lama, setahun lama banget sih. Bagi Tuhan tuh tinggal jadi udah berapa minggu nih? 20 setengah jalan. Udah tahu belum jadinya? Belum ya, masih gak apa-apa, pokoknya apa aja yang penting sehat. Tapi udah berasa gerak. Udah. Ya udah, semoga ceritanya jadi berkat buat orang. Makasih udah jauh-jauh ke sini ya. Thank you juga udah jadi perpanjangan tangan Tuhan. Mudah-mudahan nanti banyak yang tahun ini, apalagi tahun naga katanya. Mudah-mudahan banyak yang berhasil juga. Amin. Ya itu tadi pesannya 3 udah ya. Maksudnya yang penting berserah aja sih. Berserah aja ya. Tuhan nanggung. Thank you ya. Thank you dong.